Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Baik, Quddus. pemirsa budiman dimanapun Anda berada, terima kasih karena pemirsa tetap setia menunggu pembahasan selanjutnya pada segmen yang kedua ini. Jadi pada ayat yang kedua, pemirsa budiman dimanapun Anda berada adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka bersegeralah kalian mendirikan sholat dan berkurban karena Tuhanmu. Kalau kita hubungkan ayat pertama, Allah kan menginformasikan di ayat pertama bahwa Allah memberikan rezeki yang banyak. Anda harus syukuri, tidak usah dibayar, tidak usah dihitung. Tapi Anda harus syukuri. Realisasi daripada bersyukur adalah, salah satunya adalah fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkurban karena itu perintah dari Tuhan. Kenapa di ayat yang kedua ini hanya menyebutkan dua hal sebagai perwujudan daripada rasa syukur kita kepada Allah? Karena dua perintah ini sebenarnya mewakili perintah-perintah yang lainnya. Perintah sholat mewakili ibadah vertikal yang lainnya. Sementara berkurban adalah perintah yang mewakili ibadah horizontal, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Sekarang kita kaji dari dua perintah ini. Yang pertama adalah fasholli li rabbika. Maka bersegeralah kalian mendirikan sholat karena perintah Tuhan. Di ayat yang kedua ini diawali dengan huruf fa yang bermakna bersegera mungkin. Tidak boleh menunda-nunda waktu. Tidak boleh kita mengatakan nanti saya kaya, nanti saya mapan, nanti saya punya banyak duit baru saya sholat. Atau nanti saya tua baru saya melaksanakan sholat. Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan menginginkan setelah kita sadar bahwa kita ini hidup, kemudian diberikan rezeki, kesehatan, umur yang panjang, itu adalah nikmat. Kalian dengan segera mungkin bersyukur dengan tetap melaksanakan sholat 5 kali dalam satu hari, satu malam. Bukan hanya 2 kali satu tahun, hanya di Idul Fitri atau Idul Adha. Atau mungkin ada yang lebih baik, 1 kali 1 pekan hanya di hari Jumat saja. Padahal sebenarnya sholat itu adalah perintah yang sudah ditentukan waktunya. 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Bukan 1 kali 1 pekan hanya di hari Jumat. Karena kita melaksanakan sholat bukan di waktu kita punya luang. Tapi luangkanlah waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Bukankah pemirsa budiman dimanapun Anda berada bahwa kita hidup di dunia ini bukan mengejar jabatan dan pangkat. Bukan untuk memperkaya diri. Melainkan adalah untuk beribadah kepada Allah sebagai tujuan utama. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, وَبَتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kejarlah kehidupan akhiratmu, tapi jangan lupa kehidupan duniamu. Jangan dibalik pemirsa. Ayat ini mengatakan kejarlah kehidupan akhiratmu, tapi jangan tommi lupa kehidupan duniamu. Tapi kadang-kadang kita balik, mengejar kehidupan dunia, tapi tidak lupa di akhirat. Artinya hanya di waktu-waktu luang saja mereka beribadah karena tujuan utamanya adalah dunia. Padahal jelas sekali, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Olehnya itu pemirsa budiman dimanapun Anda berada, marilah kita ini menjaga sholat itu. Dengan tetap melaksanakan sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Sesibuk apapun kita, bahkan sederita apapun kita, luangkan waktu kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena itu adalah penjabaran rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat itu bukan hanya sekedar kegiatan rutinitas dalam hal menggugurkan kewajiban. Tapi ibadah sholat itu adalah sumber pendidikan bagi kita. Jikalau memang kita ini melaksanakan sholat betul-betul karena mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah. Saya kembali menjelaskan pemirsa budiman dimanapun Anda berada. Bahwa gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat yang kita lakukan di dalam sholat. Semua bacaan dan gerakannya itu mengandung unsur pendidikan bagi kita. Kenapa di dalam Al-Quran dijelaskan? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya salatmu bisa mencegahmu dari segala perbuatan keji dan mungkar. Lalu pertanyaannya dan faktanya ialah, kenapa banyak orang yang salat tapi maksiatnya jalan terus? Bukankah para koruptor itu yang menipu, yang mengambil uang rakyat adalah orang yang rajin salat? Jawabannya adalah karena mungkin mereka melaksanakan salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak pernah menjiwai dan memaknai bagaimana gerakan salatnya, bagaimana bacaan-bacaan salatnya, bagaimana penghayatannya terhadap bacaan dan gerakan salat yang dilakukannya. Olehnya itu, saudaraku seiman dan seagama, marilah kita menggali lebih dalam tentang perintah salat ini yang merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat itu menjadi kunci masuk ke dalam surga? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Karena salat itu adalah sumber dari segala kebaikan. Kalau salat kita baik akan melahirkan banyak kebaikan yang lainnya. Tapi kalau salat kita bermasalah, maka itu akan ikut bermasalah dengan segala kepribadian yang kita lakukan di antara waktu-waktu salat itu. Jadi mendirikan salat tidak sama dengan melaksanakan salat. Kalau mendirikan salat itu adalah tuntutannya jauh lebih berat ketimbang daripada sekedar melaksanakan salat. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, pemirsa, budiman dimanapun Anda berada, tak satu pun ayat yang mengatakan i'malus sholah, laksanakanlah sholat, tidak ada. Yang ada adalah aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kenapa perintah mendirikan sholat yang dikatakan Allah dalam Al-Quran? Karena mendirikan sholat tidak hanya sekedar dilaksanakan dalam hal menggugurkan kewajiban, tapi sejauh mana Anda menghayati, menjiwai bacaan dan gerakan-gerakan salatmu, supaya bacaan dan gerakan salatmu bisa mendidikmu dari segala pikiran, ucapan dan perbuatan yang Anda lakukan di antara waktu-waktu salat. Contoh kecil misalnya, saudaraku seiman dan seagama, di waktu kita ruku, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah yang maha agung. Artinya kita harus sadar bahwa yang pantas mengagungkan diri hanya Allah. Manusia tidak boleh merasa agung, merasa besar, merasa lebih daripada yang lainnya. Karena kesadaran dalam salat ini kita bawa di luar daripada waktu-waktu salat. Bahkan kita bangun dari ruku, apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya. Ketika imam membaca itu, maka makmum di belakang membaca Rabbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami, segala pujian hanya untukmu. Artinya, pujian itu bukan untuk kita, tapi segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena saya akan kembali setelah yang berikut ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik.